Baik, silakan karena Kak Idris ingin persilakan CEO Gerbatama lebih dahulu. Kita persilakan Kak Jadi Hidayat Syam. gali dari Bang Idris saja dulunya di headset. Oke, Gali mungkin di perspektif lainnya karena baiklah kalau gitu, karena Bang masih Idris. menyiapkan sesuatu ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Eh, Oke, Bang mana? ya silakan saja Kak Idris karena waktu dan Ya, yang kondisi yang, ya silakan. oke. Pertama terima kasih ke teman-teman dari Gerbatama yang telah memberikan waktu dan kesempatan ya. Tentunya niat baiknya itu utama dulu ya untuk kita memberikan pencerahan ya, pencerahan kepada bisa bilang penerus lah ya, penerus dari bangsa dan negara ini itu jadi penting gitu ya. Karena dari judul Garbatama ini ya perlu di-clearkan nanti oleh CEO ya. Ini karena kita bicara secara borderless ya, bicara dari berbagai sudut pandang dan berbagai negeri dan daerah, tentu perlu sangat nanti Pak CEO menjelaskan tentang Garbatama, itu jadi penting. Tapi bicara sebelum Pak CEO, kita coba discuss tentang tema hari ini ya, yaitu kiat sukses ya, Kak Andri ya, Ya, kiat sukses ya. ya Kak Idris, kiat sukses Oke. gimana sih pengalamannya dulu gitu? Gimana punya kiat-kiat Ya. yang ini nggak Ya, meyakinkan? mungkin sederhananya gini ya. Kalau hari ini nggak tahu lah nanti dari Gerbatama ini apakah memang mengarahkan prioritinya untuk ke Universitas Indonesia gitu ya, sebagaimana judulnya, atau memang secara terbuka untuk memberikan sebuah pencerahan kepada anak-anak bangsa ya untuk lanjut ke perguruan tinggi. Tapi mungkin baiknya supaya lebih objektif gitu ya. Tentu baiknya saya lebih berbagi tentang pengalaman gitu ya. Pengalaman ya bisa dibilang kalau itu bagus mudah-mudahan bisa istilahnya diikutin oleh adik-adik kita yang berhadir. Tapi kalau itu kurang bagus mudah-mudahan ini nggak terjadi bagi adik-adik gitu ya. Kalau tema hari ini kiat sukses gitu ya, kiat sukses atau lulus. Kalau saya pribadi ini memang untuk masuk UI itu sulit gitu ya. Sulit karena nggak seperti yang dibayangkan gitu ya. Kalau secara pribadi, secara tamatan SMA saya angkatan 2000 ya. Angkatan 2000 tamat SMA, cuman masuk UI-nya harus nunggu 3 tahun gitu ya. Jadi ke UI-nya itu periode ketiga kali, jadi nggak gampang ya. Ujian pertama nggak lulus, kemudian ujian kedua juga nggak lulus, ya, baru nanti Tuhan kasih rezeki di tahun ketiga. Jadi kalau hari ini judulnya kiat sukses, kalau judulnya hari ini kiat sukses, ya mudah-mudahan nggak kiat sukses harus tahun ketiga masuk UI atau universitas yang terbaik kan gitu ya. Itu poinnya di sana. Tapi yang ingin disampaikan adalah sebenarnya setidaknya ada 3 hal ya. Satu adalah kalau ini intinya bukannya saya lebih menyatakan saya udah sukses atau udah tahu cara lulus, tidak ya. Tapi tadi konteksnya adalah kita berbagi. Nomor 1 adalah sebenarnya ada beberapa kiat sih. Satu adalah doa tentu ya. Kalau saya lebih menyarankan ke kawan-kawan, adik-adik semua, saya yakin ini anak-anak semua ini, adik-adik semua ini punya Tuhan lah ya. Terlepas dari agama apapun, saya ingin memutar sebuah paradigma gitu ya. Jangan doa terakhir, doa itu di depan gitu. Ya. Kenapa? Karena urusan lulus atau tidak lulusnya di universitas itu saya kira sih hal yang kalau sudut pandang Tuhan itu nggak ada apa-apanya kan gitu. Ini harus kita pahami gitu ya. Jadi ketika kita sepakat bahwa kita mendahulukan dan memohon kepada Tuhan yang mengatur dunia dan segala isinya, termasuk meluluskan kita, maka itu menjadi sebuah hal yang harus dilaksanakan dulu. Itu menurut saya sih. Jadi kiat sukses pertama saya menyarankan pertama adalah kita doa dulu.
ya. Doa artinya kita menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, memohonkan agar ujian yang nanti terdekat ini kan berarti di SBMPTSN dulu ya. SNN ya, SN dulu kan. SN itu kan yang PMDK ya. Baru nanti kan di bulan Maret baru SBM ya. Nanti baru bulan Maret itu sudah perang nanti di SBM ya, atau ujian tulis ya. Dan Berapa banyak tadi kopinya nih? ya, nanti baru menyusul ujian mandiri. Jadi saya kira doa itu jadi utama. Yang kedua setelah doa itu adalah ikhtiar ya. Kalau saya istilahnya ikhtiar, usaha ya. Belajar tadi saya sharing tadi, kenapa harus 3 kali masuk UI gitu ya. 3 kali tahapan dulu baru lulus di UI. Saya kira lemahnya di ikhtiar itu. Lemahnya di doa dan ikhtiar. 3 kali apa 2 kali? 3 kali lah. Kesempatan ketiga baru lulus. 3 kali. Masya Allah. Jadi veteran nih. Veteran. Makanya waktu masuk UI itu saya nggak mau ikut di Mabim tuh, nggak mau ikut kegiatan mahasiswa tuh, karena paling tua sendiri kan. Ya. Ya, jadi sebenarnya tadi tuh saya kalau kiat sukses tadi tuh harapannya sih belajar tadi, saya punya pengalaman pahit ya. Satu adalah doanya kurang waktu itu ya. Doanya kurang, yang kedua adalah ikhtiarnya apalagi gitu. Ikhtiarnya apalagi mau coba masuk ke perguruan tinggi tapi persiapannya ala kadarnya kan gitu ya. Nah, nanti nanti di step berikutnya saya detailkan kenapa ala kadar ya. Nah, jadi ikhtiar, dan nomor 3 strategi. Nah, ini penting. Usaha ada, cuman kalau kurang strategi ya dalam hal pembekalan materi, dalam hal pemilihan jurusan gitu ya. Kemudian juga bicara tentang psikologi, nanti Pak CEO karena basic beliau ada psikologi UI, mungkin bisa bicara tentang sudut pandang juga secara psikis gitu ya, itu jadi penting. Sama halnya orang sakit itu konon katanya obat yang paling mujarab itulah diri dia sendiri, spirit by dirinya gitu ya. Nah, menurut saya ini juga penting. Dalam hal melumpuhkan ujian nanti itu spirit psikis itu jadi kunci, jadi obat. Mungkin Bang Dayat bisa cerita nanti ya. Jadi setidaknya saya kira itu 3 hal tadi itu ya. 3 hal tadi kemudian dikunci dengan nomor 4 itu adalah restu orang tua ya. Jadi kalau saya simpulkan di pembukaan hari ini adalah setidaknya ada 4 kiat ya. Satu adalah doa dulu. Ya, doa dulu, yakinkan bahwa apapun cita-cita kita adalah kita ingin sampaikan kepada yang punya hidup, yang menguasai hidup dan dunia ini ya, itu satu. Yang kedua adalah ikhtiar, usaha nanti didetailkan ya, bagaimana harus mempersiapkan bekal gitu ya, bicara juga masalah tryout, bicara juga masalah bimbingan belajar dan sebagainya, ada di situ semua. Kemudian nomor 3 adalah secara psikis juga harus penting gitu, ada strategi. Karena tahu sendiri ya, ujian ini kompetisinya super ketat. Nah, ya. Yang dilawan, tadi itu pengalaman saya tadi 3 kali ujian, yang dilawan musuh paling berat itu sebenarnya alumni. Nah, ini penting kita buka-bukaan sini ya. Yang dilawan pertama itu alumni. Kalau teman-teman selevel ya udahlah, sama-sama takut semua, sama-sama takut nganggur lah ceritanya di sana. Ya kan? Nah, jadi nomor 3 itu trik strategi, dan nomor 4 adalah doa orang tua. Jadi 4 serangkaian ini jadi kunci kalau saya boleh saran kepada kita forum ya. Mungkin itu dulu pengantar Kak Andri dan Pak CEO kita. Ya, terima kasih Kak Idris. Mungkin dari Kak Dayat nih, gimana nih caranya bisa secara psikologis nih dari diri sendiri ya. Silakan Kak Dayat. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kebetulan ada Bang Idris yang tahun ketiga baru lulus, saya tahun kedua baru lulus. Sama dan yang di atas juga. itu Tahun kedua nih Kak Dayat, tahun kedua juga. Nah, dan orang yang di atas itu kalau tidak ketemu saya, kodorlah mungkin tahun ketiga baru lulus. Jadi secara psikologi saya udah diobatin nih sama Kak Dayat ini, sama Kak Idris juga ini. Sejak tahun awal sudah ketemu dengan Kak Idris sama Kak Dayat ini. Dia diobatin psikologisnya. Jadi memang harus
memang kalau dari sisi psikologi siswa di zaman itu ya, mungkin kita bisa lebih lega, tertawa kalau seandainya memang kita sudah melewati tahap itu. Tapi kalau kita berada di zaman itu memang sebenarnya keadaan itu sangat mencekam. Jadi saat kita berada dalam situasi head to head dengan namanya ujian perguruan tinggi, itu keadaannya pasti mencekam. Mencekam bagi kita seputar ketidaklurusan, seputar kekhawatiran itu terasa sangat terasa sekali gitu. Tapi yang paling sering adalah paling mudahnya apa ya kalau untuk menjelaskannya ya. Ini kan direkam kan ya? Direkam. Kak Andria. Direkam. Direkam ya, nanti kita post di YouTube. Mudah-mudahan nanti kalau terutama masanya Pak Idris di Semuntika atau belum hadir, nanti bisa nonton di YouTube-nya nanti ya. Bisa subscribe sekalian ya. Ya. Karena sebenarnya untuk anak SMA itu sebenarnya materi ini penting sekali bagi yang paham gitu loh. Nah, untuk memudahkan mungkin saya pakai penjelasan yang sedikit teringkas dari konsep dosen aja. Ada dosen namanya Budi Martindas. Dia menulis dengan 3 konsep. Konsep aku ya. Konsep aku itu adalah ambisi, kenyataan, dan usaha. Nah, kebanyakan peserta tes perguruan tinggi negeri, baik lewat sekarang banyak sekali salurannya buat lewat mana ya. Nah, itu istilahnya mengalami halusinasi dalam konsep aku gitu. Jadi mereka kurang mendalami konsep aku itu, yakni ambisi, kenyataan, dan usaha. Jadi bisa dibilang dari 100% peserta yang mengikuti sebuah ujian, bisa jadi yang benar-benar bersaing itu sebenarnya cuma 10%. Sisanya mengalami halusinasi baik dalam ambisi ataupun kenyataan ataupun usaha. Jadi gini maksudnya ya. Jadi misalnya peserta untuk lulus di psikologi UI ya, di zaman saya, psikologi UI itu peminatnya 2.500 orang. 2.500 orang, daya tampung 140. Nah, kenapa saya bilang ada kebanyakan peserta yang mengalami halusinasi dalam ambisi dan kenyataan usaha? Pertama dari sisi ambisi. Ada yang kebanyakan berambisi saja tanpa dia tahu level usaha dia seperti apa. Dia nggak tahu kenyataannya bahwa dia nggak bisa menjawab soal. Dia nggak tahu bahwa dia usahanya masih kurang. Tapi kalau ditanya, kamu mau ngambil apa? Psikologi UI gitu. Wah, kamu ambil jurusan apa? Kedokteran UI gitu loh. Padahal kalau dilihat, ambisi dia soal kedokteran UI itu belum berkorelasi dengan usahanya dia, belum berkorelasi dengan kenyataan yang dia hadapi gitu. Nah, jadi dari 2.500 orang peserta, 2.500 orang yang memilih jurusan itu yang sungguh-sungguh belajar memperebutkan 150 kursi itu cuma paling mungkin 250 orang. Sisanya ada mau sekedar memilih psikologi UI itu berdasarkan semangat aja. Ada yang pokoknya gue milih UI, mau lulus kayak mau enggak, pokoknya lulus UI gitu. Bisa dibilang ya untuk memperkaya panitia lah. Jadi nggak ada istilahnya mereka jurusan apa yang mau diambil. Bukan, ambisinya sudah bagus. Ambisinya apa? Kedokteran UI, usaha, tidur tiap hari gitu. Itu ikhtiarnya kurang gitu. Jadi ya, usahanya belum, kenyataannya dia belum punya skill yang memadai untuk bertempur di kedokteran UI. Kalau skillnya sudah bagus, skornya udah bagus, usahanya mantap,
dia ibarat kalau dia tidak lulus itu mungkin dia di ranking misalnya dia kan sistem kelulusan tuh di ranking dari ranking 1 sampai berapa batas usia 140 lah. Ya. Mungkin nama-nama dia di nomor 150 lah atau di nomor 200 lah kali mungkin yang nggak lulus gitu loh. Karena kan begitu ambil 140 ya 141 yang nomor 141 sih nggak lulus gitu kan. Nah, jadi yang model ambisi ini saja nih banyaknya minta ampun. Mau ngambil apa? Hukum UI. Wah. Gimana tryout? Benernya berapa? 20% gitu. Ya gimana ya? Nah, ini yang berambisi seperti ini banyak sekali jumlahnya di peserta PTN. Bahkan dulu saya masih ingat ya. Waktu itu saya di Bandung setelah ujian SPMB tahun 2003 di Bandung. Kami di WC ketemu sama dua orang yang sama-sama di toilet itu, terus dia ngomong, gimana lu tadi? Anu gitu. Ya gua tebak-tebak aja gitu. Ya tebak-tebak. Ya tebak-tebak aja terus kata temennya, ya udah tebak-tebaknya lah kalau rezeki juga lulus gitu. Ya itu nggak ada lulusan UI tebak-tebakan itu nggak ada. Kalau lulus ke UI itu hampir nggak ada yang tebak-tebakan. Itu hampir orang semua usahanya maksimal mati-matian. Kalau lulus mungkin di universitas yang rendah grade-nya, terus jurusan juga rendah, jurusan kesenian apa kali mungkin dia. Itu mungkin nasib dia. Mungkin yang mendaftar ke situ 50, dia masuk ke nomor yang 30 ya kan. Nah, jadi adik-adik yang berhalu dari sisi ambisi ini banyak. Nah, kemudian kenyataan dan usaha. Nah, kadang-kadang kalau dari sisi kenyataan dan usaha ini, yang ada terkadang adik-adik itu bukan halusinasi, tetapi terlalu menilai diri negatif, sehingga menganggap tes PTN itu terlalu sulit. Yang terjadi adalah dia nggak percaya diri dan nggak mau usaha. Timbullah ungkapan-ungkapan seperti, ya lulus PTN itu cuma untung-untungan. Jadi nggak melihat bahwa apa yang dicapai itu sebagai raihan, sebagai hasil perjuangan. Dan kemudian juga sering mereka mengevaluasi berdasarkan nilai SMA. Kalau di SMA masanya nggak bagus, berarti dia nanti pas ujian tuh juga nggak bagus. Enggak, padahal istilahnya tes PTN itu adalah seperangkat tes tersendiri. Siapapun yang benar-benar bisa mempersepsikan diri, mau Anda ranking nggak ranking di sekolah itu nggak ada urusan. Nggak penting ya. Mau Nggak Anda relatif. tinggal kelas, iya, nggak Anda tinggal kelas, mau Anda STM, mau dari jurusan IPA, jurusan ini, asal Anda bisa menjawab seperangkat soal itu, Anda menjadi orang yang bisa lulus gitu loh. Jadi ada terjadi dua model psikologis yang paling sering dengan tiga konsep tersebut: ambisi, kenyataan, dan usaha. Produksinya dalam kenyataannya ada berupa halusinasi soal ambisi, berambisi aja gitu. Nah, tapi ambisi ini, orang-orang berambisi seperti ini menguntungkan panitia gitu. Jadi kalau ada 2.500 peserta gitu kan, 2.000 itu dapat duit doang panitia. Sebab orang-orang yang kemungkinan besar tidak akan lulus sama sekali gitu loh. Berarti Orang yang daftar aja yang udah dipersiapkan ini istilahnya Kak. Seperti itu kira-kira. Jadi jangan mengukur potensi diri gitu dan melihat kondisi kenyataan di lapangan seperti apa, bagaimana potensi diri, kemudian kesempatan untuk diterima seperti itu. Bukan, maksud seperti ini, bahwa kalau Anda punya ambisi tinggi, maka sesuaikan dengan usaha Anda gitu loh. Gitu. Ya, setuju Ya, kan? setuju itu. Kalau Anda punya ambisi tinggi kedokteran UI, maka sesuaikan dengan ikhtiar Anda, dengan usaha Anda. Lihat kenyataannya Anda sudah bagus apa belum. Kalau kenyataannya soal-soal tryout masih banyak yang belum bisa jawab, ubah kenyataan itu dengan usaha gitu loh. Jadi berkorelasi ambisi dengan usaha. Tidak terlarang sama sekali ambisinya psikologi UI atau informatika ITB, tidak sama sekali. Tapi begitu Anda sudah punya ambisi, cari jalannya agar kenyataan berubah.
Itu dengan cara usaha seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kan ringkasnya begini. Apakah bisa kita katakan satu kloter siswa yang ambil satu jurusan di PTN, misalnya dia ambil misalnya elektro ITB, misalnya peminatnya ada 2.000 siswa se-Indonesia. Apa kita bisa mengatakan seluruh peserta yang mendaftar di sana kompeten untuk ikut ujian? Nah, Ya nggak? iya betul. Yang kompeten ikut ujian mah, yang benar-benar sungguh-sungguh, misalnya benar-benar sungguh-sungguh siang malam belajar, misalnya paling 500 orang. Itu yang bertarung untuk kursi, misalnya 80 kursi, 100 kursi, cuman itu. Sisanya apa? Ya nyetor duit ke negara. Buat happy panitia. Ya mungkin karena mereka itu pengennya ikut, pengen lihat kondisi juga gitu kan, karena nggak tahu sebelumnya potensi seperti apa gitu. Kurangnya informasi pada saat itu gitu. Nah, kan gitu. Nah sebenarnya bisa, kalau sebenarnya lebih jeli sebenarnya, alangkah ada baiknya misalnya semacam pretest PTN gitu. Pretest PTN itu menseleksi orang yang benar-benar dipersilahkan bertanding untuk ujian di PTN. Nah tentu yang daftar ke panitia tadi bisa diminimalisir gitu. Nah ini maksudnya penyelarasan antara ambisi, kenyataan dan usaha tadi. Ya. Nah ini fenomena ini sangat marak sebenarnya, sangat marak sekali. Baik Pak Dayat. Nah itu yang harus berapa iya, bisa harus disimpulkan diinikan. nggak? Sampai saat ini bisa disimpulkan nggak kiat-kiat suksesnya ada berapa poin kira-kira? Bisa diambil kesimpulan? Kiat suksesnya tadi itu, kalau kiat sukses itu kan agak panjang rentetannya ya. Oke. Karena kiat yang berujung pada kesuksesan. Nah itu kan nggak simpel itu. Iya, nggak sukses aja, tapi Kan lulus kiat dulu. sukses Gitu. kan? Lulus dulu simak. Bukan Meskipun kiat. nggak sukses gitu. Lulus dulu SBMPTN-nya atau SIMAK UI-nya. Nah, nggak tahu nih kuliahnya mau ke gimana gitu. Mungkin Ya itu kali. termasuk beberapa kiat sukses gitu. Tapi simpelnya sebagai pengantarnya itu memang itu yang bagus dulu. Istilahnya kiat pertama adalah segera mengenal atmosfer psikologi yang ada dalam Baik. ujian yang akan dihadapi ini. Mental Anda harus seperti apa, usaha Anda harus seperti apa. Baru kemana-mananya nanti pencarian jurusan yang tepat, segala macam pencarian informasinya, baru tepatnya ke sana. Supaya tidak terjadi banyak sekali mahasiswa yang tidak berkorelasi dengan jurusannya sendiri, itu banyak sekali. Oke. Ya banyak, karena ya merasa tidak merasa salah jurusan, itu banyak yang gitu-gitu kan. Oke. Baik Kak Dayat, kita kembali ke Kak Idris ya. Gimana tuh 3 kali nggak bisa lolos atau punya apa namanya ambisi yang lain mungkin gitu. Gimana Kak Idris? Kok nggak bisa lolos sampai 3 kali gitu? Baru yang ketiga kalinya bisa lolos UI. Ya tadi benar itu kata Bang Dayat clear lah ya, bahwa kita itu gini loh, ini kaitannya sekarang ya, kekinian ya, bahwa potret di Republik ini memang sesuatu yang ada, fakta adanya bahwa terjadi sebuah gap atau ketidaknyambungan antara pendidikan SMA dengan perguruan tinggi gitu. Ini real. Ya, jadi saya setuju tadi itu, saya setuju nih. Ini perlu di tweet, di tag tuh Mas Nadiem itu ya, atau Mr. Presiden itu ya, bahwa saya setuju dengan istilah tadi pre-university itu penting. Ya, jadi gini. Ya, nah ini penting loh. Hari ini kita dan kita ini korban-korban. Jadi ketika ada orang yang baru 3 tahun, 3 kali baru untuk university, ada yang 2 tahun. Ya, kalau 1 tahun ya oke lah ya, no issue ya. Tapi bagi orang yang veteran tadi itu bisa dibilang ini korban dari apa? Karena kondisi pendidikan kita yang nggak tertata gitu. Artinya gini loh, bahwa
ketika Anda SMA, kita ini tidak disiapkan untuk siap membekali diri masuk perguruan tinggi. Itu jadi kunci hari ini. Gitu loh. Jadi apa adanya, Anda belajar di SMA hanya untuk lulus SMA, udah. Dari SMP, SMA, lulus. Makanya wajib belajar menjadi berapa tahun untuk sampai SMA. Hanya itu doang gitu. Ya kan? Sementara selesai SMA, itu menjadi silakan dilepas ke masyarakat ini, ke orang tuanya, ke siswanya gitu. Nah, makin parah karena gapnya tadi begitu jomplang. Gini loh, ini tamat SMA di sini, ini perguruan tinggi ada di sini loh. Anda lepas di sini, sementara Anda untuk masuk perguruan tinggi ini nggak gampangan. Saya setuju dengan Bang Dayat tadi. Dan ya tadi lagi, kita sebagai orang yang menjadi merasakan bagaimana tahun pertama nggak lulus, tahun kedua nggak lulus, baru tahun ketiga gitu. Jadi ada kunci. Jadi kembali seperti yang di awal tadi saya bilang ada empat kiat lah ya setidaknya tadi ya, doa jadi penting. Ikhtiar ini jadi harus didalamkan. Ikhtiarnya gini loh. Saya merasa dulu bahwa tamat SMA karena kebutuhan di daerah, saya merasa bahwa apa yang kita belajar di sekolah itu adalah jurus sakti sudah gitu loh. Related inline langsung dengan ujian perguruan tinggi gitu. Padahal tadi bahasa Bang Dayat tadi itu adalah ujian perguruan tinggi ini serangkaian yang sudah dikemas gitu loh. Ya kan? Jadi cara pembuatan soal pun beda dengan apa yang kita pelajari di SMA walaupun rohnya sama gitu loh. Ya kan? Nah, itulah tadi saya setuju dengan Bang Dayat bagaimana perlu ada prependidikan mempersiapkan menuju ujian gitu loh ya. Kalau dulu kan kita adanya dulu ya tahun 2000 itu ada istilahnya Eptanas ya. Jadi EPTA itu persiapan menuju Eptanas gitu. Mestinya benar tadi Bang Dayat, saya setuju. Ketika anak-anak SMA tamat bulan Februari atau Maret gitu ya, kemudian ada 1 bulan dia diuji atau di Januari udah persiapan di tes anak ini gitu. Nah itu nanti evaluasi. Tapi ini kembali lagi Republik belum ke sana kan gitu aja. Jadi kita nggak usah membahas itu. Nanti udah ganti rezim aja udah kan gitu kan. Nanti di kementerian baru nanti kita bicara. Tapi Kan gitu. bukan, sekarang kan sedang dipersiapkan itu Enggak lah. di Semuntika Enggak itu. lah. Ini kembali lagi. Kalau kementerian atau Republik pemerintah pusatnya nggak mikir ke sana ya hanya kampus merdeka. Tapi anak-anak ini nggak jembatan ya itu cerita yang nanti lah. Ganti pemerintahan presiden nanti lain-lain. Nanti di kamar yang lain kita bahas. Jadi kembali tadi Bukan, pilot projectnya sedang dilakukan di Semuntika. ya mudah-mudahan lah. Tapi yang ingin saya sampaikan gini. Pertama adalah belajar dari pahitnya pil pahit tadi. Tahun pertama saya gagal, tahun kedua gagal lagi. Kenapa? Saya begitu yakin bahwa buku-buku pelajaran ilmu yang dapat sekolah itu adalah ilmu yang super duper lah, bisa menjawab inline dengan ujian gitu. Sehingga saat itu betul saya bilang tadi saya kurang ikhtiar memang gitu. Tidak ada bahas soal, tidak juga pembekalan yang begitu latihan soal, tryout macam itu masih lemah gitu. Jadi sementara Dulu ikut bimbel Bang. Nggak ikut. Ya karena kita pede aja udah. Ya, enggak yang ketiga. Yang ketiga, nah ini menjadi menarik. Yang ketiga itu, ini pengalaman ya. Jadi tahun satu itu saya kuliahnya benar-benar jadi pedagang ya. Jadi real, saya tahun 1 itu adalah pedagang di Bekasi, pergi pagi jam 7, pulangnya jam 12 malam, dagang di pasar. Ya, kuliahnya sana 1 tahun. Tahun kedua baru masuk di Politeknik Universitas Indonesia, sekarang namanya PNJ ya, Politeknik Negeri Jakarta ya. Nah, ini yang menjadi sebenarnya Tuhan Allah yang bantu sebenarnya. Kalau saya melihat tadi ya. Tahun 1 saya nggak bimbel, tahun kedua nggak bimbel. Tahun ketiga, ternyata ini suasana berubah. Karena apa? Anak-anak Poltek itu semuanya ngulang semuanya untuk masuk ujian perguruan tinggi. Mungkin saya bilang 90% lah. Dan semuanya bimbel. Ya kan? Apa yang terjadi? Udah, materi-materi tak copy-copy itu sebagai bahan gitu. Itu latihan gitu ya, dan saya yakin betul itu sebagai istilah bagian dari ikhtiar waktu itu. Ditambah tadi penting dari Bang Dayat tadi, karena memang Poltek itu berada di UI ya, di dalam UI, kemudian menjadi penyemangat layaknya orang sakit nih. Orang sakit perlu obat, ternyata penyembuhnya bukan obat, motivasi diri itu jadi penting kok. Saya mikir bahwa saat itu bahwa ya kita ada di UI tapi bukan anak UI, kita anak Poltek UI gitu loh. Ya kan? Jadi kenapa enggak di kesempatan terakhir ini saya harus jadi anak UI, itu juga menurut saya sih motivasi. Di samping materi real itu jadi saya kuasain waktu
materi-materi bimbel di salah satu bimbel belajar ya. Ya gitu ya, dari kawan-kawan di Poltek itu. Jadi kembali saya melihat pil pahit itu pelajarannya untuk adik-adik ini, kawan-kawan yang hari ini juga sedang mempersiapkan untuk mungkin sekitar 4 bulan, 5 bulan ke depan, saya kira doa saja itu tidak cukup. Ya, ikhtiar dimaksimalkan. Ikhtiarnya itu adalah pembekalan materi menjadi kunci. Tadi Bang Nayat udah bilang itu, masuk universitas itu susah, sulit, memang sulit. Kalau kita berani-berani aja nggak akan, itu tadi benar tuh, ketemu di toilet bisa nggak? Ya mudah-mudahan rezeki, paling jawabannya gitu. Tapi kalau anak-anak, saya udah pernah tes ya, anak-anak yang masuk UI itu umumnya ya, bimbelnya itu ada yang minimum 3 bimbel satu siswa. Jadi dan itu dilakoni oleh anak-anak Jakarta. Jadi jangan miss juga, jangan taruh kutip ngiri juga lihat anak Jakarta misalkan. Kenapa kok dia banyak lulus di UI misalkan? Padahal UI itu Universitas Indonesia, bukan Universitas Jakarta kan gitu kan. Tapi faktanya ikhtiarnya dahsyat kok. Ikhtiarnya dahsyat. Pertanyaannya, apakah kita bisa imbangin? Nah, itu jadi kunci. Jadi kembali, menurut saya sih, tadi saya bilang doa ya, kita yakin lah ya. Yang kedua, ikhtiar tadi itu nomor 1 adalah Anda mau nggak mau harus latihan soal. Penguatan materi, artinya harus sering-sering melihat materi soal, materi ujian itu. Kemudian lakukan latihan soal atau tryout gitu ya. Kemudian yang tidak kalah lebih penting tadi Bang Dadak udah bilang tuh, jangan asal nembak jenggo gimana istilahnya? Bang Dadak asal nembak aja kan. Yang penting tutup mata sama masuk psikologi UI ya. Ternyata psikologi UI itu raksasa semua yang masukkan gitu kan. Nah, hari ini itu nggak bisa. Orang-orang halu itu hari ini nggak bisa karena persaingan sangat ketat. Saya bilang gitu loh. Jadi kuncinya adalah benar-benar harus serius. Saya bilang tadi ini bukan untung-untungan kok. Untung-untungan kok. Bahkan saya bilang ya, saya juga dulu juara umum kok, juara di kelas ya. Kita merasa bahwa nilai 9, 10 itu udah jaminan untuk lulus. Kemudian dulu ada NEM. NEM itu apa sekarang ya? Istilahnya apa sekarang ya? Istilah hasil ujian lah ya. Hasil ujian 9, 10 itu nggak jamin. Benar itu. Nggak jamin Anda lulus ujian, masuk perguruan tinggi. Nggak jamin. Karena memang tadi adanya republik ini tidak related ya, kecuali kita bicara PMDK atau SN ya. SNMPTN itu lain. Kita bicara konteksnya hari ini ujian tulis. Ujian tulis nggak ada. Anda benar tadi Bang Dayat. Anda mau ranking ke berapa, ini nggak penting. Yang penting Anda mengenali tidak ujiannya, latihan soal tidak. Kemudian yang penting adalah diukur jurusan. Jurusan Anda mau milih apa? Apapun diukur. Ukurnya apa? Lihat tryout. Tryout saya kira sih minimum 5 kali. Anda stabil lulus di sana, oke. Bismillah Anda lulus lah. Gitu loh. Walaupun kembali di sana lawan-lawan Anda juga tryoutnya mungkin Anda 5 kali, dia 15 kali gitu loh. Ya kan? Tapi setidaknya ada sebuah parameter terukur yang menyatakan bahwa Anda lulus di jurusan sana gitu. Nah, yang lebih penting lagi menurut saya sih, tadi psikologi tadi saya setuju dengan Bang Dayat gitu ya. Bagaimana kita membekali diri bahwa kita adalah harus siap gitu ya, harus siap untuk menjadi pemenang, itu jadi penting juga gitu ya, karena ini benar-benar real kompetisi, bukan ini main-main. Itu sih Kak Andri ya. Siap. Berarti Kang ini nggak ada ceritanya untuk main-main, buang-buang waktu, merasa cukup dengan tryout yang ada gitu. Pokoknya setiap hari itu, setiap waktu gitu kan harus tryout. Hari ini perang, udah saya kira nih anak kelas 12 hari ini udah perang lah. Ya nggak ada cerita ini, waduh nanti aja lah sebulan mau ujian, ini masih 2021, 2002. Gila, sekarang Jakarta, saya kasih contoh loh, anak-anak berani sekarang bimbel bayar 85 juta, bimbel 3 bimbel, sehari itu dia full. Hari ini udah biaya, orang... Iya, ada yang privat, ada yang bimbel, berbagai metode lah. Maksudnya orang udah siapin diri jauh-jauh hari loh. Jadi kalau bangsa republik ini nggak siap, ya kembali lagi jangan ngiri terhadap orang-orang yang nanti, kok Jakarta yang lulus ya, saya bilang. Ya, jadi kembali ayo kita membuka paradigma bahwa kebebasan kampus merdeka yang dibilang itu, pendidikan yang merdeka dibilang itu udah hak segala bangsa. Ayo, tapi itu tergantung kita kok. Kalau kita ternyata juga nggak tadi Bang Dayat bilang nggak menyiapkan diri, ya sorry. Ujian ini bukan untung-untungan. Kedua, nggak ada istilah main mata di ujian ini. Nah, ini penting juga nih, Bang Dayat ya. Nggak ada main mata. Oh, nanti kan saudara saya dosen di sana bisa main mata lah. Nggak ada cerita, ditangkap lu. Kita yang laporin nanti, ceritanya begitulah. Ya.
Jadi benar-benar, ayo kawan-kawan semuanya ini benar-benar serius gitu ya. Pembekalan itu menjadi kunci dan Anda harus ukur. Anda harus ukur dan jauh-jauh hari. Mumpung ini masih apa ini? Bulan November ya. November, berarti Desember, Januari, Februari, 3 bulan kok. Anda waktu cuma 3 bulan, 100 hari. Wah, ini udah kayak janji-janji ini nih, pilkada nih. 100 hari ke depan menentukan masa depan Anda. Weh, luar biasa kan? Ya, Gitu kan, Andri? 100 hari. Betul lah, betul Kak, setuju, sangat setuju itu. Jadi memang teman-teman, kalau ingin lulus dan sukses SBMPTN atau STARU ya betul simak PTN lainnya, Anda kamu sekalian harus benar-benar menyiapkan diri dari sekarang. Nggak ada cerita untuk buang waktu. Nah, kita sudah sharing dengan Kak Idris dan Kak Hidayat, bahwasanya potensi diri kita harus benar-benar digali, kemudian juga tentukan tujuan ke depan. Ya, mungkin itu yang kita pada hari ini. Mungkin ada tambahan Kak? Ada tambahan sedikit, ada tambahan Baik. sedikit. Ini tambahan yang sebenarnya penting ya. Ya, Termasuk istilahnya buat Kak Idris yang belum sempat ngundang saya ke sekolahnya itu buat program dia itu. Padahal kita ngomong doang tuh situ tuh. Ya, jadi gini, ada sesuatu hal yang penting dulu gitu loh. Sebelum hal-halnya yang lebih bersifat menegangkan gitu loh. Adik-adik peserta tes perguruan tinggi ini harus diberi atmosfer yang bisa membuat dia sedikit banyak terstimulasi sadar bahwa mereka sudah masuk ke mereka sudah masuk tahapan yang lebih serius gitu loh. Karena gini loh, kondisinya begini di Kak Andri nih. Kondisinya itu adalah seluruh siswa menjadi peserta ujian. Akan tetapi tidak seluruh siswa dalam kondisi siap untuk mengikuti ujian. ya. Nah, yang siap mengikuti ujian inilah yang bisa benar-benar bertarung. Di luar dia lulus atau tidak lulus, dia sudah punya spesifik skill, spesifik seperangkat usaha, dan juga seperangkat latihan yang membuat dia sudah layak untuk menjadi peserta ujian gitu loh. Ya. Karena kan dari seluruh peserta ini, kan nggak seluruhnya orang itu siap ujian. Ya. Siap berkompetisi, kan tidak seluruhnya. Ya. Seperti diuraikan tadi, bisa jadi dari 2.000 orang, misalnya sekedar berambisi, misalnya 2.500 orang penggemar psikologi UI. Dari 2.500 itu, anggap aja 1.000 tuh modal semangat aja. Pilih apa? Gue mau masuk psikologi UI. Itu mungkin ada 1.000 orang itu. Iya. Setuju. Nah, terus lagi kan, disisain lagi, terus ada yang separuh-separuh bisanya gitu loh. Kemudian juga kemudian dia juga pokoknya terkategori lah. Sampai dulu waktu saya ngasih presentasi soal kelulusan siswa, saya bikin sistem kasta. Kasta, cuman saya bikin namanya bukan kasta agama ya, maksudnya berupa tingkatan, dikasih nama kelas sendiri gitu. Itu kelas yang paling bawah itu, ya kayak gitu tadi. Pilih apa? Psikologi UI. Gimana tryout? Gak lulus gitu. Gak pernah lulus gitu. Nilai matematika minus, bahasa minus gitu loh. Nah itu masih milih psikologi UI. Itu yang begitu ribuan banyaknya gitu. Ya. Karena gitu, kita harus tahu juga bahwa anak-anak ini di masa yang dia masuk ke arah istilahnya bagi sebagian orang mungkin tes perguruan tinggi itu termasuk garis batas antara penentuan kehidupan dia ya, apakah dia mau berkuliah atau dia mau jadi pengangguran atau dia ke swasta gitu loh. Itu sebenarnya kan peristiwa yang besar di kehidupan seorang yang remaja masih 17 tahunan. Iya. Iya kan? Betul. Dia habis ketawa-ketawa dari SD, SMP, SMA, cengengesan, tiba-tiba gara-gara satu garis itu dia harus bingung. Lah ternyata saya jadi pengangguran sekarang. Iya kan? Ya. Jadi seakan-akan dia langsung dijerumuskan ke kehidupan nyata yang dia nggak siap karena dia habis cengengesan waktu SMA gitu loh.
Nah, itulah guna-gunanya. Kalau dulu kan ada, ya kalau betul tadi ada Eptanas, dulu kan ada ujian pra-Epta ya kan. Ya. Sehingga dengan pra-Epta itu dia lagi mikir, wah Eptanas kalau masih begini saya Eptanasnya gimana nih gitu kan. Nah, jadi apa? Nah, yang agak repot adalah kita berusaha mengangkat kualitas anak-anak ini bahwa dia secara psikologis menyadari bahwa saya sudah dalam kondisi yang lebih serius. Masalah pada remaja banyak. Bukan sekedar masalah dia belajar di sekolah, masalah dengan orang tuanya, masalah dengan pacarnya. Kalau yang sudah hobi pacaran SMA, ya kan? Iya, betul. Belum lagi masalah kenakalan remaja, belum masalah apa? Tawuran segala macam. Belum lagi masalah banyak masalah remaja itu banyak gitu loh. Jadi di dalam keadaan dia masih dalam situasi bermasalah seperti itu, di hadapan dia juga ada garis batas bahwa ini adalah garis batas. Ternyata next life saya gimana gitu? Apakah saya berkuliah di kampus? Apakah saya kampus swasta atau saya jadi pengangguran? Iya, betul Kak, betul. Atau saya jadi pedagang di Tanah Abang? Nah, ini harus jelas-jelas teman saya yang sekarang sudah jadi artis itu jelas dia nyata-nyata nggak ikut ujian karena apa? Karena saya sudah pasti nggak lulus, saya jadi artis saja katanya. Udah juga ada jelas kan, nggak nyumbang ke panitia kan duitnya kan. Nah ini yang repot itu adalah yang seperti itu, yang seperti Bang Idris tadi katakan. Di sinilah perlu keputusan menyeluruh dari kebijakan pemerintah untuk mengarahkan anak-anak kita ini lebih ke positif seperti itu. Jadi masalah-masalah yang terjadi seperti tawuran, narkoba, apa segala macam, pacaran, masalah dengan orang tuanya, kenakalan remaja. Sementara di hadapannya dia ada sebuah garis penentu masa depan gitu loh. Iya. Nah ini kondisi ini harus diperbaiki agar dia tahu sadar diri benar di batas itu ternyata saya harus lebih memperbaiki diri. Jadi nggak terlena dengan yang namanya remaja kan. Iya, betul. Remaja kan galau ya kan, galau dengan segala hal gitu. Nah jadi di situ ini diperlu, makanya sangat bagus sebenarnya diskusi seperti ini direkam, diupload di YouTube Ya, betul, dan betul, dia Pak. berseri-seri gitu loh. Iya, betul. Mungkin Ini suatu seri saat pertama. kita ngobrolin kiat suksesnya tuh orang bisa ngambil dari segala sisi. Jadi bisa dari pengalaman awalnya termasuk strategi kita ngadain ujian, melakukan ujian nanti ya berseri-seri sampai nanti hari-hari H perguruan tinggi itu kita bisa elaborasi orang jadi jadi bisa mendapat bimbingan online secara tidak langsung dengan menyimak video-video tersebut gitu loh. Oke, Kak. Ya anggap aja ini TTM kan, trio teman kampus kan. Lawan lawannya trio tengah malam. Mantap kali Kak Dayat. Baik Kak Dayat. Mungkin itu sebagai trio kesimpulan teman Kak Dayat. kampus lah. Sebagai penutup mungkin. Ya bisa lah seperti itu. Ya kalau penutup mungkin udah dikoleknya. Itu belum ya. Iya. Ya. Ya gini sudah 40 menit ini. Mungkin kita batasi aja untuk sesi pertama ini. Nanti kita lanjut lagi lah. Kapan waktunya, mungkin setelah Kak Idris selesai dari acaranya, kita lanjut lagi atau gimana gitu kan? Ya. Kita Ya. cukupkan dulu lah. Jangan lama-lama nanti bosan juga orang nonton. Ya, kalau saya Ya, silakan kasih ditutup gini. dulu. Saya Ya, pikir ya. gini. Ini penting nih ya. Saya kira sekarang konteksnya juga berbeda gitu ya. Anak-anak SMA ini yang hari ini disebut anak milenial ini juga beda kondisinya dengan kita di tahun 2000-an gitu ya. Yang semua bersifat 1+1 ya 2 gitu. Kalau hari ini enggak gitu loh. Makanya ini sebenarnya adalah tugas kita semua dan saya kira sih apresiasi ke Gerbatama lah ya. Kita memberikan pencerahan dan kita buka apa adanya. Apa adanya dibuka. Nah itu jadi penting. Maksud saya begini. Kalau dulu
orang kuliah, kemudian dia ambil matematika, dia harus linear, oh saya jadi dosen, saya nanti jadi peneliti gitu. Saya ambil teknik perkapalan, kemudian saya bikin kapal, saya bikin galangan, saya ini gitu. Jadi linearnya next step itu jelas lah. Next step, next level, landscape-nya itu kelihatan gitu. Tapi kalau hari ini, clear hari ini, di dunia sekarang asimetris hari ini, jangan khawatir loh. Karena apa? Karena kan kembali lagi ini harus kita tanamkan ke teman-teman semua adalah kuliah itu pola pikir. Gitu loh. Anak-anak kecuali yang spesialis ya, memang spesialis diarahkan kayak kedokteran, itu memang spesialis ya lu belajar kedokteran lu tiba-tiba lu ngurus kapal kan nggak inilah ya. Tapi ada sesuatu bahwa sesungguhnya juga nggak linear begitu juga semuanya. Hari ini tidak pun Anda untuk merangkai mengejar rezeki dan masa depan Anda tuh lewat S1, Anda bisa lewat S2 karena sekarang banyak fast track ya, fast track S2, S3 gitu. Ya kan? Jadi sekarang untuk menggapai masa depan itu sebenarnya nggak hanya selesai di S1, bisa S2, di S3. Anda ambil S1 Anda sejarah, kemudian nambah S2-nya hubungan internasional bisa gitu. Yang dulu cita-cita HI di S1-nya, HI-nya ambil di 2 gitu. Ya, tentang kajian Anda nggak bisa masuk sastra Cina. Kemudian Anda masuk antropologi, kemudian S2-nya ambil kajian Cina misalkan, bisa aja gitu. Jadi maksudnya anak-anak juga harus dibuka mindset bahwa ada sekarang begitu banyak jalur sehingga nggak inline begitu saja. Anda masuk kuliah hari ini, terus Anda bisa kemana-mana kok gitu ya. Gitu loh. Dan dunianya sudah begitu gitu loh. Nggak bisa 1 tambah 1 jadi 2. 1 tambah 1 bisa 9 kok, bisa 8 hari ini gitu loh. Tapi yang lebih penting hari ini adalah nggak bisa dipungkiri hari ini kalau bicara masalah dunia kerja tetap semuanya terkunci di pusat Jakarta hari ini. Itu jadi penting. Ya, makanya kembali hari ini spirit bebas kampus merdeka semuanya saya kira sih ayo semuanya harus merdeka dong. Kebetulan saya juga ngajar gitu ya, dan beberapa kali ikut dalam proses akreditasi, itu menjadi kunci. Hari ini kita harus clearkan ke anak-anak bangsa bahwa jangan lagi di pikiran anak-anak bangsa ini bahwa jurusan A ini bagus, jurusan B ini nggak bagus. Itu bukan tugasnya calon mahasiswa kok. Ya, yang menjadi tugas menantakan ini bagus atau tidak adalah orang-orang kampus, dosen, dekan, rektorat harus ngomong kok. Menteri juga harus bicara. Kalau hari ini adalah akreditasi dari kampus bukan A, berarti yang bertanggung jawab di sana adalah itu orang semua. Gitu loh. Jadi doktrinnya hari ini adalah semua jurusan di kampus itu, terutama di negeri ya, saya bisa declare ini negeri ya, maka standarisasi akreditasi itu sama semua lah. Ada yang nasional, regional, dunia, ada macam-macam. Maka teman-teman nggak usah galau anak-anak yang hari ini mau milih jurusan apa. Ya kan, silakan pilih aja yang perguruan tinggi, apapun tapi lihat akreditasi jadi kunci. Saya beberapa kali saya bilang apa adanya hari ini bahwa akreditasi menentukan. Kalau akreditasi udah full di A, maka apa? Kurikulumnya udah menyesuaikan, alumninya, lapangan kerjanya, fasilitasnya, riset jurnal, semua udah lengkap. Kalau dia B berarti turun, C apalagi, gitu aja udah sederhana. Kemudian jadi penting sesuai dengan Mbak Dayat bilang tadi, pilih universitasnya universitas ya mau nggak mau hari ini orang melihat universitas yang terkemuka gitu ya. Banyak perusahaan yang nasional bilang dia menyarankan universitas A, B, C, D, ya itu nggak bisa dipungkiri kan gitu. Karena apa? Semua pun dengan semangat holding hari ini bisa jadi industrinya ada di daerah, tapi kebijakan semua di Jakarta men. Nggak bisa. Rekrutmen untuk daerah semua Jakarta nentuin. Artinya apa? Semua direkrut di Jakarta. Sementara di Jakarta, holding tadi menyarankan universitas ternama. Kan gitu kawan-kawan semua. Ya. Jadi ada dua skenario. Ada dua skenario. Yang namanya kita tadi saya sudah kalau bahasa Bang Dayat tadi halu. Tapi apa? Cita-cita mesti ada. Artinya, Anda harus pakai ada idealnya ada, tapi realistisnya pun harus ada. Maksud saya begini. Pilih tetap opsi kayak milih anak gadis seorang aja kalau kita laki-laki kan. Wah, kita lihat nih yang kayak Dian Sastro mana nih. Itu nomor 1 oke. Tapi Anda ukur. Dia mau milih anak gadis lagi. Anda berusaha nggak ngejar si Dian. Gitu aja masalahnya kan gitu. Ya kan? Ada standar Dian itu ada gitu. A, B, C, D dan sebagainya ada gitu. Ya kan? Jadi kembali idealnya ada universitas terbaik di Indonesia akreditasinya A itu bisa dilihat lah. Itu tetap Anda kejar, tapi sesuaikan dengan kemampuan tadi. Jangan hanya mau psikologi UI, tapi Anda nggak nyiapkan diri ya nggak bisa gitu loh. Itu namanya tadi, tanda kutip tadi memperkaya panitia Bang Dayat, memberikan kas ke negara kan gitu kan. Nggak begitulah. Kalau bisa Anda lulus jebol direct tahun pertama, ngapain harus jebol tahun ketiga kan itu aja. Jadi maksud saya adalah konteks hari ini saya juga membuka wacana gitu ya.
hari ini memang di edisi pertama ini kita harus agak belak-belakan gitu ya. Bahwa kawan-kawan calon mahasiswa jangan galau. Anda pilih semua universitas di Indonesia ini, nomor satu udah pilih universitas terbaik. Anda cari ranking-ranking itu ada. Ya, nggak bisa pungkiri lah, UI, UGM, ITB, IPB, ITS, udah nggak bisa pungkirin lah. Gitu loh. Itu target Anda dulu. Iya, itu target Anda dulu. Karena kembali lagi, Anda masuk dunia kerja, tetap yang dipilih itu. Anda dicari jurusan matematika, tetap aja faktanya dipilih matematika UI, ITB, ITS, UGM, itu dulu gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian baru yang kedua, jadi arahkan sasaran Anda ke universitas terbaik, itu jadi clear. Cuma nomor 2 jadi kunci, harus diukur. Harus diukur tadi tentu ada tryout-nya, Anda ada latihannya. Kalau Anda nggak lulus tryout, jangan paksakan milih itu aja poinnya. Ya kan? Jadi pilihlah jurusan yang Anda lulus tryout, ini clear. Kalau Anda coba-coba ya tadi memperkaya panitia kata Bang Dayat, itu aja poinnya. Ya kan? Nah, kemudian yang tidak kalah lebih penting adalah coba dibuang jauh-jauh tadi paradigma bahwa jurusan ini nggak bagus, nggak ada itu. Ya kan? Kalau akreditasinya A, udah clear tuh A, udah bagus sudah, dijamin sudah. Ini negeri ya, kalau swasta lain cerita lagi saya kira ya. Kalau negeri saya kira sih oke, udah garanti lah. Gitu loh. Jadi pilih aja. Jadi raja di jurusan. Nah, kemudian benar, Kak Andi udah penting. Anda masuk jurusan apapun lah gitu ya, di universitas, apalagi universitas ternama tadi ya. Kemudian Anda benar-benar ikutin prosedur. Kalau prosedur Anda jadi raja di sana. Anda jadi raja, kemudian apa? Nilai Anda terbaik, kemudian nambah nilai plus, nanti ada sesi, Kak Andri akan bikin sesi bagaimana kuliah ya. Itu kuliah juga nggak boleh linear kalau Anda ingin melakukan lompatan-lompatan gitu. Jadi kembali, ketika Anda milih universitas terbaik, kemudian Anda pilih jurusan yang akreditasinya A, kemudian Anda uji di tryout, Anda lulus itu minimum 3-5 kali, udah bismillah pilih. Kemudian pas di dalam, nah ini penting, karena ini penting juga nih. Tadi Bang Naya udah singgung soalnya, saya harus luruskan juga ini. Masalah gini, nanti kalau ada istilah orang, Bang, kalau saya udah lulus tapi salah jurusan, menurut saya gini, ini balik lagi supaya gampang diterima gini ya, supaya gampang diterima. Ini kayak laki-laki, kebetulan kita laki-laki semua di sini gitu ya. Kita demen nih seorang cewek gitu ya. Ada ceweknya nanti. Ya, kita demen seorang wanita gitu, seorang perempuan. Tapi jangan berharap 100% nilainya, rambutnya harus panjang, kulitnya harus putih, hidungnya harus mancung, giginya harus putih kayak mutiara. Itu nggak ada cerita, nggak ada lu dapat 100% semua gitu loh. Artinya, saya doktrin hari ini ke kawan-kawan semua, nomor 1 saya bilang utamakan pilih universitas ternama. Yang kedua adalah pilih akreditasi A. Nomor 3 baru setelah dapat pilihan tadi gitu ya, pilihan tadi baru Anda pilih. Sedikit saja serak hati udah. Oh, ada anaknya tingginya udah ada yang tadi saya bilang analogi perempuan nih. Oh, dia udah tinggi atau dia udah putih udah. Kalau dia udah putih udahlah, dia anak yang penting keturunan itu selesai perkara. Gitu loh. Jangan dipersulit diri gitu. Jadi contoh saya bilang tadi, yang penting saya masuk UGM. UGM ada jurusan akreditasinya A gitu loh. Kemudian pilihan tadi itu saya bikin ya istilahnya sekarang itu Bang Dayat nanti ada sesi namanya keketatan ya, ketat atau tidak itu jadi penting. Kita bicara by angka ya, kawan-kawan semua ya. Yang tadi Mbak Dayat udah bilang ya. Data daya tampung 2.500. Daya tampung cuma 80, peminat 2.500. Ya kan? Faktanya Bang Dayat udah kasih rahasia tadi. Dari 2.500 yang berkompetisi membeli formulir Bang Dayat ya. Ya, tanda kutip tadi yang memperkaya tadi itu 2.500 yang membeli. Yang serius cuma berapa? Nggak lebih dari 100 kawan-kawan. Jadi jangan takut melihat data, buka di internet, ketik keketatan jurusan Saintek di UI. Jangan takut. Oh, ternyata ini kok 2.500 ya peminatnya. Gitu loh. Simpelnya gini loh. Zaman kita sekolah kan satu kelas tuh ada 40-an orang kan? Ya. Nah, dari 40-an orang ini yang bersaing untuk ranking 1 2 3 berapa orang? Ya nggak lebih 10 lah. Ya itu lagi. Iya, iya, nah ini penting tuh. Nah, berarti berapa? 5 orang ya, lah. 75%. Iya benar. 75% supporternya doang. Iya, justru itu. Nah, ini penting. Makanya nih anak psikologi kan enak ngomongnya gitu ya. Bang Dayat ini psikologi ya, mudah-mudahan nih anak-anak adik-adik ini bisa nangkap lah ya. Jadi jangan khawatir juga setelah buka data. Saya anak teknik ya. Saya lebih bicara teknik ya, angka ya. Bang Dayat tadi nyentuhnya dari sudut pandang psikologi yang menarik sekali.
Tapi saya bilang gini, ini Iya. kita combine ya antara psikologi dengan engineering ya, dengan teknikal Iya, ya, iya. dengan inilah. Maksud saya gini, tadi udah menarik tuh. Jadi ketika kita buka data tentang keketatan, berapa daya tampung tadi psikologi anggap 60 kursi, peminat 2.500, ya. Saya selalu bilang, coba cari ketatnya berapa, berarti daya tampung dibagi peminat 1 banding berapa, kan gitu aja. Tapi Bang Dayat udah kasih Iya, rumus betul. tadi itu. Ternyata yang 2.500 ini paling 100 orang gitu. Jadi sebenarnya adalah 60 dibanding 100. Yaudah lu perang di sana, tinggal lu benar-benar jadi serius apa enggak, jadi unggul enggak, kan itu aja. Ya kan? Nah, oleh karena itu harus diukur. Jadi makanya saya bilang tadi, cari data tentang keketatan semua jurusan yang Anda ingin suka di universitas itu. Saya ingin masuk ITS Surabaya, udah buka data semuanya. Tentu rumus G2-nya adalah tentu cari yang nggak ketat dong. Ada tadi Bang Dayat bilang, ada jurusan misalkan daya tampungnya 40. Ternyata yang tadi peminatnya hanya 80, berarti 1/2 loh. 1/2 dibanding Anda 1/20-30, mendingan 1/2 kan? Enggak saya, ada 2 orang, enggak saya, dia yang terima, kan itu doang. Ya kan? Cuman itu teorinya. Cuman Anda harus ukur melalui tryout tadi. Jadi kembali lagi kawan-kawan semua, saya ingin clearkan di sini ya. Saya ingin clearkan di sini bahwa sudah berbicara bahwa jurusan ini bagus atau tidak. Bagus atau tidak itu tergantung dari universitas kok. Itu tugas dosen, itu tugas dekan, rektor, menteri yang ngurusin. Kalau akreditasinya B, C, dan D, udah, itu berarti nggak beres, itu aja. Ada sesuatu yang harus diselesaikan oleh pemerintah gitu. Nah, kejar aja yang A, yang terbaik itu. Itu saya kira sih. Baik, Kak Tuh Idris. ada yang nanya dulu tuh, ada yang nanya dulu tuh. Oh, yang nanya tadi, Kak Andri tuh ada yang nanya dulu tuh. iya, soal daya tampung. Daya tampungnya sesuai dengan jurusan apa per sekolah katanya. Itu pertanyaannya agak sedikit ini. Tapi udah dijawab kok. Per jurusan. Gimana? Jadi daya tampungnya bukan per sekolah, per jurusan. Masa per sekolah Oh. gitu kan? Iya, per jurusan. Iya, per jurusan, per Iya. jurusan. Jadi misalkan Bukan gini, per sekolah. adik-adik ya. Misalkan per jurusan, misalkan teknik perkapalan UI misalkan ya. Itu setiap tahun itu bangku itu ada sekitar 60 atau 80 kursi lah. Yang direbutkan oleh 1.200 orang se-Indonesia. Ya, bahkan itu ada alumni, ya kan, ada yang udah tahun lalu nggak lulus gitu kan. 2 tahun lalu nggak lulus. Iya. Nah, itu yang bersaing 1.200. Tadi Bang Dayat, orang psikologi udah kasih kunci tuh. Dari 1.200 yang ingin masuk perkapalan UI, itu yang serius cuma 100 orang. Jadi, real keketatan masuk perkapalan UI sebenarnya nggak lebih dari, nggak jauh-jauh lah. Kalau daya tampung 60 kursi, sementara yang real pejuang itu sebenarnya adalah 100. Berarti 60 per 100. 1/2, 1/3 kok. Ada 3 orang, berarti udah Anda lulus lah. Kalau Anda benar-benar menyiapkan diri. Dan Anda tryout di sana gitu ya. Ikut bimbingan belajar misalkan. Anda tryout ya Anda lulus. Gitu aja. Ya. Baik, Kak Idris, Kak Dayat. Mungkin itu ya untuk sesi pertama ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Enggak. Ada lagi? Kalau saran saya sering-sering lah. Iya. Sebab gini, kalau menurut saya pribadi perlu sering-sering Jangan seperti lama-lama, ini ini ada udah live-nya jam gratis. 9 ini. Iya. Gratis live buat anak-anak itu karena siapa Iya, tahu iya. dia nggak hadir sekarang mungkin bisa ngundang teman-temannya gitu loh. Maksudnya gini loh. Oke. Ini obrolan-obrolan ini seperti sederhana, Ya. membahas kehidupan remaja. Nggak formal, Padahal nggak kita formal. sedang bebas, membahas. bebas. Iya. Iya. Jadi kita bahas sebenarnya mungkin orang anggap ece-ece ya. Ini diskusi seputar anak-anak SMA doang gitu-gitu. Padahal yang kita bahas adalah masa-masa kritis seorang remaja menghadapi garis penentuan masa depannya. Setuju. Bagi orang-orang sama kayak orang dewasa memandang misalnya sebuah mainan anak-anak pistol-pistolannya kita patahin. Terus kita bilang lah itu kan bagi kita kan sekedar pistol-pistolan. Tidak, bagi anak-anak Anda patahkan pistol-pistolan Anda mematahkan kebahagiaan saya gitu loh. Ya, setuju. Saya setuju. Nah, jadi Iya. dengan ada diskusi, ada percakapan-percakapan online yang bisa mereka simak-simak, ya mungkin mereka bisa dapat masukan-masukan yang bikin mereka bisa merumuskan kembali dia harus gimana. Sedikit banyak ya kita pasti ada pengaruhnya ke sana gitu loh. Mungkin nanti lebih diviralkan lagi, lebih diinikan lagi sehingga menyimak orang
tanya jawabnya jadi lebih banyak, bisa anu. Nanti mereka, terutama mereka akan sadar begitu sudah terjadi kok biasanya. Kalau sekarang anggap enteng kadang-kadang, tapi setelah terjadi, baru oh rupanya saya sekarang Ya, kita iya, bisa biasanya ngasih kalau mata lagi, itu apa? kita posting di Ya, bisa Instagram dan bisa menganggap remeh, bisa apa, tapi biasanya kalau mereka udah melewati garis itu dan ternyata dia mendapati dirinya sebagai, oh sekarang status saya pengangguran, baru tuh mikir, oh iya juga ya. Ya. Nah, nanti gini, nah ini menarik nih, Gitu ini menarik nih ya. Kalau saya boleh usul ya, ada sesi nanti pembekalan bagi yang tidak lulus. Nah, ini menarik. Ya. Jadi gini, kawan-kawan, nah ini penting juga lah ya. Jadi kalau Anda pun nggak lulus, tapi tadi saya usulin 4 cara ya. Doa, ikhtiar, trik strategi, kemudian doa restu. Kalau 4 ini Anda udah lakukan, ternyata Anda nggak lulus juga, yakinkan bahwa Tuhan memberikan ada sesuatu yang luar biasa di tahun depan. Itu aja. Nah, oleh karena itu, semangat untuk pantang menyerah jadi penting. Jadi kalau Anda tanpa beban, tadi saya udah bilang ya, peluang yang lulus paling besar itu bukan oleh anak angkatan hari ini sebenarnya. Ya. Jadi anak-anak SMA kelas 12 hari ini, peluang lulus untuk universitas itu sebenarnya lebih dimiliki oleh para veteran yang tahun lalu, anak-anak yang tahun lalu nggak lulus. Ya, anak-anak yang 2 tahun lalu nggak lulus. Itu penting. Kenapa? Dia udah, ya saya nggak lulus. Padahal dia udah kuliah loh. Jangan salah loh. Nggak ada yang melarang anak yang sedang kuliah hari ini. Kemudian dia ujian lagi. Karena kemarin dia cuma, belum puas. Atau ada yang iseng. Hari ini dia lulus teknik mesin UI. Kemudian kemarin saat dia ujian itu, ibunya nyuruh kedokteran UI. Ya kan? Dia iseng aja besok. Ya, betul. Oh deh, saya coba iseng deh. Saya coba kedokteran UI, saya lulus apa enggak? Pertanyaannya, lulus apa enggak? Itu lulus dia. Kemungkinan besar untuk lulus ada. Dan itu saya pernah pengalaman itu. Nanti terus saya tanya, kebetulan saya di perkapalan waktu itu gabung sama teknik mesin UI, saya nanya, you kan lulus kedokteran UI? Saya bilang, lu ambil nggak? Enggak. Kenapa lu nggak ambil? Saya kan ini meyakinkan aja, saya bisa nggak sih masuk kedokteran UI? Gitu loh, clear loh. Nah, jadi saya ingin sampaikan adalah ke kawan-kawan, saya ingin sampaikan kawan-kawan ini penting, saya garis bawahi di sini adalah, Anda juga jangan siap untuk lulus. Anda juga harus siap untuk tidak lulus, artinya adalah lulus tahun depan. Gitu loh. Itu jadi penting. Nanti ada bicara lagi. Makanya saya usulin sesi nanti setelah Maret ya, setelah Maret atau April 2022 ada sesi tentang pembekalan bagi yang tidak lulus. Karena apa? Saya bilang tadi, tidak ada salah juga. Anda telat 1 langkah, tapi Anda maju 2 langkah ke depan gitu. Nah, itu ada trik-trik lagi tuh bicara tentang itu. Jadi no problem lah, santuy aja. Ya nanti. Ya. Jadi jangan jadi beban. Nanti diperdalam lah. Lulus, harus siap juga nggak lulus Kak ya. Yoi. Ya gitu Kak Dayat. Jadi kalau secara psikologis kita nanti siap gagal juga dong. Ya, tapi lulus dulu lah. Siap gagal. Tapi mesti lulus lah. Yang namanya kehidupan tuh ya mau gagal mau tidak tuh memang harus siap. Karena apa? Anda siap nggak siap juga kenyataan itu harus ada terima kok. Gitu. Iya. Setuju. Ujungnya ketawa juga ya. Bang Dayat, ujung-ujungnya ketawa juga ya. Walaupun dulu nangis kan, ya nggak? Iya. Jadi maksudnya itu diperdalam sisi-sisinya termasuk salah jurus, fenomena salah jurusan, nanti kita obrolin lagi. Kemudian yang tadi itu nanti terus tadi yang pendekatan Bang Idris itu pilihan kampus itu kalau berbasis prestasi mungkin ya pilih kampus yang terbaik, tapi saya punya perspektif lain yang perspektifnya berdasarkan profesi, ya itu nanti kita ulas lagi. Jadi anak-anak itu dapat pencerahan, sebenarnya dia setidaknya sedikit banyak dia dapat masukan untuk menentukan pilihan gitu loh. Ya. Itu Kak Andri. Siap. Kalau Kalau gitu kita lanjutin minggu depan ya. Siap ya Des, minggu depan ya. Insya Allah. Boleh. Ya, Kalau kita nggak di darat, kalau di laut nggak bisa kita. Nggak ada adiran nih. Alumni Pekan Kamis anak Pekan Kamis nggak ada live nih. Mestinya ada itu, mesti ada. Nanti di upload juga YouTube-nya ya. Kita posting ulang di Instagram dan nanti. Siap. Ya. Siap. Oke teman-teman. Nanti diarahkan follow.
Ya. diarahkan follow Instagramnya sama like YouTube-nya, subscribe-nya. Jadi nanti dia istilahnya Ya, pasti. program Bang Idris di sekolah Bang Idris itu terbimbing juga dari awal dari secara online dari sini gitu loh. Nah, Jadi biar dia mati-matian belajar di sekolah, terus masukan-masukannya bisa dari sini gitu Siap, loh. siap. Ya nggak? Setuju itu, setuju itu. Energi itu mesti disatuin. Saya setuju itu. Ya. Ah, Siap, baik siap. Kak Idris, Kak Idris dan Kak Dayat, karena sudah waktunya kita. Oh, ada yang mau ini nih, ada yang komen nih. Hadir Pak katanya. Aprilia. Ini dari pekan kami mungkin. Wah, Ya. mudah-mudahan sukses untuk oh, ada Aprilia. pekan Kamis ya. Ya, diundang April Iya. mau masuk, mau ini, mau hadir nggak ya? Mau hadir nggak ya? Ada mau nanya Mungkin nggak mau bertanya. Aprilia? Iya, Silakan. iya. Dari Kayak Nah. Nurul Aprilia kayaknya. Silakan hadir, silakan masuk. ini soalnya kita mau mempekan kamiskan UI nih sebenarnya. Aduh. Ya, silakan hadir, silakan masuk. Silakan bertanya langsung ke Kak Idris maupun Kak Dayat. Silakan, udah diundang ini. Mungkin belum di-approve ini, belum di iniin. Ya. Soalnya Bang Idris ini ada program nanti anak-anak pekan Kamis itu ke UI dan ITB itu seakan-akan pindah kelas gitu loh. Ya. Nah, ini gini. Dia punya program itu dia. Ya, Guru baru gini. gitu. Gini. Itu Ya, ini menjadi dia. wah, ini hadir nih Nurul nih. Nah, iya, selamat malam, ya. assalamualaikum Aprilia. Silakan mau tanya. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja. Jangan malu, langsung aja. Malu adiknya. Langsung aja pertanyaannya. Sebutkan nama, asal dan sekolah. Masalah pilihan jurusannya Bapak. Siapa tuh? Iya, apa tuh? Namanya di mana? Asal sekolah di mana? Saya Nurul Aprilia Putri dari SMA Negeri 1 Tilatang Kamang. Nah, Wah, mantap, Ini. mantap. Ya. Ya, silakan Nurul. Pertanyaannya pertanyaannya tadi? apa? Diulangi. Ya, hmm, Saya masih bingung dalam pemilihan jurusannya, Pak. bingung kalau memilih jurusan. Bingung Iya. nih, masih pusing gitu. Iya, Pak. iya. Wih, panjang nih pembahasannya Kak Idris. Kak Dayat. Ya, silakan Kak Dayat dulu. Kak Dayat. Bisa. Mana ini gitu kan? Simpelnya ada. Ya, manggilnya Kak aja, jangan Bapak, karena kita umurnya enggak beda jauh, 2 kali lipat aja. Kak aja. Iya, Iya, masalah. aja. Emang Panggilan sekarang dulu ya? apa? Emang sekarang kepikirannya jurusannya apa? Mau ngambil filsafat UI, cuman bingung, Pak. Saya jurusan IPA. Oke. Oh gitu. Ya. Kalau mau ngambil filsafat UI dan sekarang bingung, nanti di filsafatnya lebih bingung lagi. Untuk masalah penjurusan memang agak panjang, tapi boleh nanti kenapa memilih jurusan filsafat? Karena saya kayak tertarik gitu, Pak. Karena awal masuk SMA kepikiran Tertarik. di sana, pas lihat-lihat searching jurusan di UI, kok ini kayak menarik gitu. Nah, Perlu pendalaman ini. Perlu dengan- pendalaman ini. kalau tertarik berarti ada yang menarik. Apa yang menarik dari sana? Saya pengen masuk ke politik gitu.
Siap, Oh, siap. filsafat berbeda dengan politik. Filsafat berbeda dengan politik atau jurusan politik sama sekali. Walaupun semua ilmu itu baik politik ataupun psikologi ataupun antropologi berbasisnya filsafat. Jadi harus clear dulu maksudnya kalau memang pengen jurusan filsafat, misalnya di UI, cari anak filsafat. Nanti kami bisa link-link kami ini ada beberapa teman-teman yang filsafat. Bahkan sekarang ada angkatan saya itu filsafat UI, ada yang jadi dosen UNP, ada nomor HP-nya, ada, nanti mau nanya-nanya ke dia. Pastikan benar dulu di filsafat itu belajar apa, lihat mata kuliahnya apa saja. Nah ini jarang dilakukan siswa-siswa. Dia mau ngambil teknik elektro, teknik apa, tapi dia nggak tahu di teknik itu belajar apa tuh umumnya nggak tahu. Nggak tahu, termasuk orang ambil psikologi, dia nggak tahu di psikologi itu belajar mata kuliahnya apa aja sih, itu dia nggak tahu gitu. Jadi anak-anak itu anak-anak di masa SMA sering memilih sesuatu yang dia tidak ketahui gitu, di dalam itu ada apa gitu. Nah ini penting dulu kalau memang pengen jurusan filsafat. Kenapa banyak orang yang berpikir salah jurusan? Karena dia, misalnya nih, yang sering di jurusan psikologi, dia merasa salah jurusan gara-gara apa? Gara-gara pertama dia sering curhat, terus dia sering baca-baca kisah-kisah curhat orang. Dia baca majalah, baca apa, Iya. solusi-solusi kehidupan dia dengar-dengar dari trainer gitu kan, kayaknya keren gitu. Nah dia ternyata rupanya dia nggak tahu bahwa yang dia sedang simak adalah psikologi populer. Psikologi populer yang tidak membutuhkan teori, tapi dia cuma butuh pengalaman hidup orang agar hidup orang lain lebih baik gitu loh. Nah sampai di psikologinya dia belajarnya teori kepribadian, filsafat dan segala macam, puyeng-puyeng di situ dia. Nah jadi kalau memang tertarik dengan jurusan filsafat, benar-benar cari kalau di filsafat tuh mata kuliahnya aja dari semester awal sampai akhir tuh belajar apa saja gitu loh. Apalagi di Google sekarang semua udah ada. Misalnya dia ada penjelasan, misalnya filsafat Barat misalnya. Itu ketik aja di Google filsafat Barat namanya. Nah beneran tertarikkah di situ nanti bakal terlihat. Kita beneran tertarik atau tidak. Karena bagaimanapun jurusan yang kita pilih itu berarti adalah kita memilih mata kuliah yang ada di sana. Maka lebih baik dipelajari dulu mata kuliah di sana. Apa benar itu yang kita cari gitu loh. Ya. Oh, iya Oke. baik. Terima kasih, Ya. Kak. Ya. Saya coba kira-kira- nambahin ya. Ya. Saya coba nambahin ya. Gini, tadi menarik tuh ya dari Bang Dayat. Satu konteksnya adalah ada daya tarik. Nah, ini Nurul, panggilan Nurul ya. Iya udah. Oke, Nurul. Oh, iya. Yang penting daya tarik itu penting, ya. Tapi bukan berarti harus mengenal lebih total 100%. Tadi sudah dikasih contoh, kita tertarik dengan Dian Sastro atau Nicholas Saputra misalkan. Ya, kita tertarik dengan seorang laki-laki, misalnya Nurul ya. Tapi jangan di pikiran Nurul adalah harus kenal seperti dari ujung rambut ke bawah, enggak. Tapi cari tahu dulu, cari tahu. Ini tadi Bang Dayat itu udah nyampaikan, cari tahu, cari lewat Google filsafat UI kayak apa. Ya, kuliahnya apa. Kemudian itu ada, buka di web itu kan ada sekarang ya, di web ui.ac.id gitu ya. Filsafat UI, kenalin aja. Kemudian timbulkan daya tarik sedikit saya udah cukup. Karena apa? Karena memang nggak mesti kita harus tahu juga. Saya contoh nih. Dulu saya masuk perkapalan UI justru sederhana. Saya ingin membuat kapal, udah saya buka, terus saya lihat, wah ini membuat kapal ya, oke nih gitu ya. Gitu aja. Kemudian udah pendalamannya nggak menjadi penting lagi kan gitu. Kenapa? Yang menjadi daya tarik adalah lapangan kerjanya kemana gitu. Terus jaringan-jaringannya kemana gitu. Jaringan alumninya ya itu jadi penting. Ya termasuk itu. Nah itu jadi ciptakan satu aja. Jadi tadi filosofinya kan kalau kita ada seorang perempuan, udah yang penting kita ada satu tertarik dari perempuan itu atau laki-laki, ada kita tertarik satu aja. Oh kulitnya putih, hidungnya mancung, udah cukup selesai. Jangan ditambah-tambah lagi ini nih, karena kan nanti ada di dalam perkuliahan lah seperti itu. Tapi yang Bang Dayat sampai benar tadi, cari informasi lewat internet, Google bisa dicari itu. Contoh filsafat. Yang kedua, khusus untuk Nurul nih, kalau memang sudah berani tadi menentukan pilihan ke filsafat,
Itu sebenarnya kakak kelasnya ada yang filsafat itu. Angkatan 2002 di SMA 1 Tetangkaman itu filsafat. Namanya Ira, ya. Cari tahu nanti Uni Ira, nanti memang kita, nah ini promosi dikit nih Bang di Gerbatama nih ya. Kita nanti ada klaster-klaster, nanti setelah 3 bulan ini mereka bimbel, nanti di Februari kita akan rekap semua jurusan-jurusan mereka, nanti akan ada coaching dari senior-senior mereka dari jurusan atau kampus yang sama. Contoh, misalkan Nurul milih filsafat, berarti UI. Itu akan dikelompokkan dengan super camp mereka itu anak-anak UI gitu ya. Nah, itu diberikan sebuah strategi pendampingan semua-semua. Tapi dalam rangka mengukur nih. Kalau nggak ngukur, nggak bisa, nggak lulus misalkan hasil tryoutnya Nurul di filsafat, jangan pilih filsafat. Kita ngapain buang waktu setahun 2 tahun ya, kalau bisa lulus langsung filsafat UI kan gitu ya. Gitu Nurul ya. Jadi kembali tadi cari informasi itu bahasanya, kemudian kenali lewat media-media online, itu jadi penting. Dan ya tidak kalah penting tadi ya, harus diuji. Nggak bisa, wah yang penting masuk tryout kan, masuk filsafat kan kakak kelas saya, senior saya pernah lulus di filsafat UI, nggak begitu juga. Harus diukur. Gitu Nurul tambahannya ya. Tapi ini menarik, terima kasih banyak. Saya kira sih apresiasi nih, udah bisa menentukan pilihan gitu ya. Tapi tadi Bang Dayat udah kasih kunci, jangan hanya halusinasi ya. Saya lulus di filsafat UI gitu ya. Itu halusinasi namanya. Imbangin dengan ikhtiar. Kalau saya bilang doa ya, utamakan dengan doa, perbaiki hubungan ibadah kita, kemudian ikhtiar maksimalkan. Hari ini udah bimbel, nanti ditambah dengan trik strategi dimaksimalkan, nanti ikut tryout, kemudian diuji. Pastikan filsafat itu kita lulus. Nah, itu nanti. Ya, itu clue-cluenya seperti itu. Ya, makasih. Sukses ya Nurul ya. Sukses ya. Menjawab kira-kira? Oke ya, sampai ketemu lagi ya. Ya. Yo, makasih. Terima kasih. Tuh ada pertanyaan tuh, jawab pertanyaan aja dulu. Banyak pertanyaan tuh. Oke, siap. Pertanyaan si Nana tuh, pertanyaan Nana. Hanana, apakah memang kecil kemungkinan cewek masuk dalam prodi teknik? Woi. Nah, ini gimana menarik nih? nih. Adalah orang sejawat. Ini menarik nih. Kembali lagi untuk universitas negeri, kita konteksnya negeri dulu ya. Karena kalau swasta mestinya sama, tapi kalau negeri kita bisa menggaranti lah ya. Apa yang kita state ini kita bisa pertanggungjawabkan lah. Tidak ada melihat gender. Nah, ini balik lagi nih. Laki perempuan tidak ada urusan lah, termasuk di teknik. Ya. Bahkan teknik mesin yang orang bilang itu laki-laki, mestinya jurusan laki-laki, itu perempuan sekarang udah banyak. Contoh tadi saya bilang perkapalan UI, contoh ya, teknik perkapalan UI bikin kapal, ya kan, kemudian ikut belayar dan macam-macam, dipikir itu laki-laki. Oh, banyak perempuan hari ini. Ya, jadi kawan-kawan kembali tidak dalam itu tidak ditentukan ya, tidak di universitas negeri terutama ya, itu tidak ditentukan laki-laki atau perempuan, tidak ada. Ya, mungkin dia apa ya, yang pernah dengar itu apa ya? Kayaknya sekolah dinas juga kayaknya juga nggak ada pembatasan ya, kayak di STIS. Pernah dengar nggak Bang Dayat atau Kak Andri, ada universitas yang membatasi gender, harus laki-laki harus perempuan? Kayaknya nggak ada lagi ya. Kalau membatasi nggak ada, cuman memang dalam realnya teknik memang lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Artinya perempuan minoritas gitu. Sebenarnya kalau adik mau ada salah satu jurusan teknik yang isinya paling banyak cewek, laki-laki sedikit cuman. Apakah itu? Teknik apakah itu? Namanya Fakultas Teknik Kejiwaan. Alias jurusan psikologi. Enggak lah. Enggak, tapi hari ini ya. Itu bukan ini real engineering. Ya, tapi ini real deh. Hah? Engineering? Tapi ini real ya. Saya menjawab tadi nih real ya. Kalau sekarang saya ingin contoh di UI lah ya. Arsitektur itu perempuan lebih banyak. Teknik industri perempuan lebih banyak. Sipil pun perempuan banyak. Mungkin udah sekitar 40% perempuan ya. Kalau bicara gender perempuan ya. Tadi saya bilang lagi di mesin, di elektro, udah. Jadi kembali jawabannya tidak ada. Yang penting Anda udah lulus, persiapan diri masuk teknik, udah gitu aja. Ya. Ya, jadi pembatasan itu nggak ada, cuman fenomena itu muncul karena memang dari segi peminatan aja, memang laki-laki lebih banyak meminati teknik,
wanita lebih banyak meminati psikologi. Sehingga satu angkatan tuh saya laki-laki paling nggak lebih. 3. Berapa orang ya laki-laki seangkatan? 20 nggak lebih kayaknya. 20 dari 100. 100 dari 100 kan, dari SPMB itu 140, dari internasional sama lain-lain tuh dari sekitar 180 lah. Hanya Laki-laki 20-an kan. 20 per 180. Iya. Oke. Ada lagi Kak Andri pertanyaannya? Oke. Coba lihat lagi. Ada lagi tuh. Mungkin itu cukup ya Kak Idris. Nggak ada lagi nih pertanyaannya. Mau kita tunggu lagi nih pertanyaan juga, di skor ke atas nggak ada lagi. Udah kejawab semua kok. Ini mungkin Ya, baru nanti yang bergabung. lain ini obrolan masuk kampus ini insya Allah tidak sekali, sering-sering aja subscribe YouTube-nya tuh, Ya, kemudian di like Gerbatama juga Education. Instagram-nya, dipantengin, Ada juga Super ajak Camp teman-temannya yang Gerbatama lain. UI. Nah, Ya, like di semua medsos juga ada, termasuk Instagram, YouTube, TikTok juga sudah ada. TikTok. Jadi kita juga muncul di TikTok ini. Ya. ya. Bagaimana Kak Idris, Kak Dayat, sudah cukup kira-kira untuk hari ini? Sudah ditutup tadi? Boleh nanti per topik kita per clue-clue tadi yang muncul itu kita pecah-pecah, kita jadi obrolan sendiri. Karena kiat-kiat sukses itu besar sekali topiknya, karena ujungannya adalah kata kiat dan sukses gitu kan. Artinya itu obrolan yang sangat serius. Kiat-kiat yang menuju sukses gitu. Nah, itu tentunya harus dipecah-pecah. Nah, bahkan dalam obrolan seperti ini topik sederhana bisa menjadi bahasan-bahasan lain yang penting gitu loh. Ya. Oke, kita sudah catat. Nah. Kedepannya kita akan masih dalam tema kiat sukses, tapi dengan subtema yang berbeda-beda nantinya ya. Iya. Terima kasih Kak Idris, Kak Dayat. Oke, Sampai ketemu lagi sama-sama. di kesempatan berikutnya. Sama-sama. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Assalamualaikum lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Dayat, Sama-sama. Andri. Yuk. Yuk, Bang Idris, sama-sama. Nah.